Oke teman-teman sekalian, kita masuk ke level yang kedua. Masih dari Six Level of Humor, yang gue ambil dari konsepnya Kasatya Narayana, dari buku yang berjudul The Power of Humor at the Workplace. Kalau di video sebelumnya, gue bilang ke lo tentang level 1 ketika orang itu tertawa kalau yang lain tertawa. Yang level 2 ini berbeda. Ya iyalah, mas sama. Kok sama mah, mendingan lihat yang level 1. Level 2 ini adalah menanggapi leluconnya sendiri. Ya, mau orang yang ketawa enggak urusan belakangan. Yang penting dia yang lawak, dia yang lucu, dia yang ketawa sendiri. Atau kalau istilahnya bini gue yang tersayang dan umbul-umbul itu, dia bilang adalah Harry alias heboh sendiri. Gitu. Ya, orang seperti ini cenderung memang menikmati humornya sendiri. Salah? Enggak ada yang salah ketika lo menikmati humor. Ya, itu memang perasaan yang lo dapatkan. Silakan nikmati. Nanti orang lain keganggu nggak sih gara-gara gue? Nggak usah dipikirin dulu. Siapa tahu nih ya, mengingat level 1 tadi ketika gue bilang ketawa itu menular, jangan-jangan ketika lo ketawa atas jokes lo sendiri, orang lain akan ikut tertawa meskipun dia nggak paham dengan jokes yang lo buat dan lo sampaikan tadi. Jadi nggak usah takut. Nggak usah takut nanti dianggap aneh. Nggak usah. Orang pun pertama kali ketemu gua, itu nganggapnya gua agak aneh. Meskipun ini kejadian bener ketika gua ngasih pelatihan tahun kemarin di Manado sama studi di Medan. Mereka semua tuh nggak ada yang pernah ketemu gua sebelumnya. Ya. Tapi ketika ketemu gua, mungkin karena gestur gua kali ya, karena gestur gua dan wajah gua yang agak karikatural. Jadi gue punya modal awal tuh. Ketika gue bilang gue suka humor, mereka bilang tanpa sadar nih, kelihatan sih Pak gitu ngomongnya. Gue sih bahagia banget, ya. Gue bahagia banget ketika orang bisa mengapresiasi gue meskipun dalam bentuk fisik. Nah, cuman kan nggak semua orang kayak gue ya. Nggak semua orang dianugerahi wajah karikatural seperti ini, ya. Tapi mohon diingat, dengan wajah karikatural seperti ini, gue berhasil mendapatkan istri yang sangat cantik. Ya. Kenapa gue bilang demikian? Karena dia ada depan gue, biar dia senang dan dia nggak berisik, itu doang sebenarnya sih. Jadi ketika ada orang menanggapi lelucon sendiri, itu adalah orang yang bahagia dengan caranya sendiri. Tapi Sir, kalau lu ngejokes, lu yang ngejokes, lu yang ketawa, itu bukan kayak apa ya, bersenang-senang sendiri, atau kalau istilahnya itu gue ngenak ngomong-ngomong ada istilah istilah seks ya, gue nggak bisa kebilang itu, yang ketika dia bisa bersenang-senang sendiri dengan menyentuh bagian-bagian tertentu dalam tubuhnya, mungkin kira-kira seperti itu. Tapi itu sah-sah aja ketika itu kategorinya humor ya, bukan kategori yang ada di otak lo itu, ya. Mungkin lagi-lagi beberapa orang akan bertanya ketika ada orang yang dia ngomong sendiri, bukan ngomong sendiri, dia ngasih joke sendiri dan dia ketawa sendiri, orang-orang akan bilang, apaan sih begitu, nggak jelas loh, gitu. Bisa aja gitu, dan mungkin akan terjadi, sangat mungkin akan terjadi. Pendapat gue gimana? Biarin aja. Dia begitu karena dia nggak berani. Tapi lu sudah memulai, jangan pernah takut. Share, gue bisa naik level apa nggak? Bisa. Tapi level yang ada sekarang, lu nikmatin dulu. Baru kemudian pelan-pelan naik level. Ada loh beberapa orang yang begitu masuk, itu langsung di level 3 misalnya, ada. Kalau gue memang dari dulu emang suka ketawa. Gue sangat mudah tertawa, jadi level 1 itu buat gue udah lewat. Ya. Ada level berapa gue nanti. Begitu sampai levelnya, gue akan ngomong, gue ada di level itu. Sekarang belum. Apakah level 2? Enggak. Gue lebih tinggi lagi. Ya, lagi-lagi karena gue memang dianugerahi wajah karikatural dan logika humor yang sangat intens gue gunakan tiap hari. Kenapa? Supaya gue nggak gampang stres. Kenapa bisa stres? Karena istri gue yang bikin gue stres. Tapi biar gimana, gue tetap sayang sama istri gue, ya, apapun yang terjadi. Begitu kira-kira. Dia melototin depan gua lihatnya takut, bulu-bulu gitu. Nah, itulah cara gua mempraktekkan rasa sayang gua ke bini gua.
Gue manggilnya kadang-kadang bukannya mah, bukan ya, enggak. Gue manggilnya adalah bulunggul gitu loh. Ya. Nah, yang berikutnya adalah yang juga penting. Ketika itu terjadi, lingkungan harus mendukung, harusnya. Tapi kita kan nggak bisa memaksakan lingkungan seperti apa maunya kita ya. Jadi ketika lingkungan nggak mendukung, biarkan aja. Ya, kalau bisa lo bikin peer group sendiri, di mana di situ lo bisa berbagi humor dengan yang lain. Nggak usah khawatir. Tapi lagi-lagi cobalah berempati dalam tanda kutip dengan cara banyak-banyaklah bergaul dengan orang-orang yang tahu bagaimana cara menyampaikan humor dengan baik dan benar. Nggak ada salahnya dong belajar, bisa dong belajar, gue aja mau. Ya, gue aja kategori orang yang nggak pernah pengen berhenti belajar. Gue masih mau ngambil strata pendidikan yang lebih tinggi. Kalau bini gue kan nggak mau, udah satu aja pusing, apalagi 3 gitu. Kalau gue masih mau, selama duitnya ada. Kalau nggak ada, pusingnya lagi, gue nggak mau. Ya, lingkungan harus mendukung. Gue bersyukur, ya. Ketika dulu gue kerja di radio namanya Radio Suara Kejayaan, Radio SK. Di sana lingkungannya memang humor semua. Penyiar wajib lucu, pelawak apalagi. Semua jinglenya, materi siarannya semua memang lucu-lucu. Jadi atmosfer yang dibangun memang atmosfernya humor. Gue bersyukur banget ada di wilayah itu. Jadi gue bisa menggali kemampuan gue dengan cara berkomunikasi dengan mereka. Saat ini pun sama. Maaf ya. Saat ini pun sama. Kenapa? Karena gue tergabung di Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Semuanya komedian. Rapat sama mereka itu luar biasa menyenangkan. Rapatnya 30 menit, bercandanya 3,5 jam. Ya, jadi apa ya? Kurang dari setengah sebenarnya rapatnya. Tapi itu tetap menyenangkan buat gue, ya. Teman-teman sekalian, level 2 ini kadang-kadang juga terjadi pada kondisi yang buat banyak orang itu agak mengganggu. Gue pernah diundang untuk memberikan pelatihan terhadap sebuah perusahaan. Perusahaan ini perusahaan pembiayaan, ya, bank, tapi bukan bank besar ya, bank perkreditan rakyat. Dan di sana pimpinannya memang sangat suka sama humor, ya. Anaknya pernah bilang, anak bapaknya pernah bilang ke anaknya, papa lucu nggak ya gitu. Dan anaknya bilang ke bapaknya, papa itu kan direktur utama. Anak buah papa pasti ketawa karena nggak enak sama papa. Kesian sih sebenarnya, tapi kata-kata itu ada benernya. Banyak pimpinan yang sudah bisa memasukkan unsur humor dalam cara komunikasinya. Ternyata ketika dia ngomong, dia bikin anekdot sendiri, dia ketawa sendiri. Anak buahnya ketawa bukan karena paham, karena nggak enak. Pimpinan nggak enak loh, ketawa gitu loh. Nggak masalah sih. Lagi-lagi ketika orang sudah berusaha berhumor, artinya dia sudah memulai. Dan biasanya anak buahnya tuh nggak tegang-tegang amat. Silakan dimulai dan silakan bersyukur kalau punya bos yang seperti itu. Karena itu biasanya bos atau pimpinan yang diinginkan banyak anak buah. Kira-kira gitu. Jadi ketika teman-teman lihat bosnya kasih sebuah anekdot gitu, dan dia ketawa sendiri langsung, mohon tetap ikut ketawa karena itu adalah bentuk support kepada pimpinan lo itu. Share, tapi kan gue bukan pimpinan. Kalau misalnya gue ketawa di depan, kalau misalnya gue ngejokes nih depan teman-teman gue dan mereka bilang apaan sih lo, ngelawak lo ya, nggak apa-apa, gue bilang lagi-lagi bilang nggak apa-apa, terusin aja karena nggak semua orang punya kemampuan seperti lo. Jangan cuma gara-gara orang lain ngomong begitu lo mundur. Terus terang, lu udah menang 1 step di depan dia. Dia nggak bisa lakukan itu. Tapi share, misalnya ternyata orang itu memang lebih lucu dari lu, harusnya kalau dia lebih lucu dari lu, dia ngasih arahan ke lu gimana caranya. Nggak kemudian matain temen, harusnya. Tapi kan lagi-lagi gue bilang ya, itu kan maunya kita, bukan maunya dia. Jadi tetap aja berusaha, karena buat gue nggak ada ruginya lu memulai ini. Dengan ini lu bisa membuat orang lain lebih bahagia. Tapi garing share, biarin aja. Suasana lagi asik, kadang-kadang diketahui itu bukan karena anekdotnya, karena tingkat kegaringannya. Karena menurut gua salah satu indikatornya adalah
ketika jokes bapak-bapak disampaikan, itu kadang-kadang bukan karena lucu jokesnya, tapi karena garingnya. Semakin garing, semakin lucu. Itulah jokes bapak-bapak kata gua. Ya, itu adalah level kedua dari 6 level atau 6 level of humor yang gue ambil dari buku The Power of Humor at the Workplace yang jadi buah pikiran K. Satya Narayana. Kita akan ketemu di video selanjutnya.